Demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasionalisme, agama, dan komunisme. Ciri-ciri dari sistem demokrasi terpimpin antara lain dominasi pemimpin negara, terbatasnya peran partai politik, meluasnya peran militer sebagai unsur politik, dan berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. 1. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 dikeluarkan oleh Presiden dikarenakan adanya kegagalan oleh Badan Konstituante pada menetapkan UUD baru sebagai pengganti dari UUD sementara atau UUDS di tahun 1950. Kemudian konstituante mulai bersidang dengan pidato pembukaan dari Presiden untuk menyusun dan menetapkan UUD RI tanpa ada pembatasan waktu. Namun, ketika itu situasi dalam negeri terjadi pergolakan di daerah-daerah yang memuncak menjadi pemberontakan PRRI atau Permesta. Berkaitan dengan keadaan tersebut, sampai dengan awal tahun 1957, konstituante belum juga berhasil menyelesaikan tugasnya untuk merumuskan UUD yang baru. Pada tanggal 3 Juni 1959, konstituante mengadakan reses atau masa istirahat yang ternyata untuk selama-lamanya. Gagalnya konstituante dalam melaksanakan tugasnya, serta rentetan peristiwa politik keamanan yang mengguncang persatuan dan kesatuan bangsa mencapai puncaknya pada bulan Juni 1959. Untuk keselamatan negara berdasarkan Hukum Keadaan Bahaya bagi Negara pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pada pukul 17.00 dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi sebagai berikut. Pembubaran konstituante. B. Tidak berlakunya UUD S 1950 dan berlakunya kembali UUD 1950. C. Pembentukan MPRS dan DPAS. 2. Pelaksanaan demokrasi terpimpin. Sisi positif berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. B. Memberikan pedoman yang jelas yaitu UUD 1945 dari kelangsungan hidup negara. C. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa demokrasi liberal tertunda pembentukannya. Sisi negatif berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Memberi kekuasaan besar kepada Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. B. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Yang pertama, pembentukan MPRS. Berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959, Presiden membentuk MPRS. Ketua MPRS adalah Khairul Saleh. Dengan tugas MPRS hanya terbatas pada menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GGBHN. Pada tanggal 10 November sampai 7 Desember 1960, MPRS mengadakan sidang umum pertama di Bandung. Hasil dari sidang tersebut adalah Ketetapan MPRS nomor 1 garis miring MPRS garis miring 1960 yang menetapkan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN. B. Ketetapan MPRS nomor 2 garis miring MPRS garis miring 1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional sementara berencana tahap pertama. Yang kedua, pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden kemudian mengeluarkan penetapan presiden yang menyatakan bahwa DPR dibubarkan dan sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Oleh karena bukan hasil pemilihan umum, semua anggota DPR-GR ditunjuk oleh Presiden. Peraturan maupun tata tertib DPR-GR ditentukan oleh Presiden. Yang ketiga, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959.
Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Pelantikan DPAS dilakukan di Istana Negara pada tanggal 15 Agustus 1959. Yang keempat, pembentukan Front Nasional. Front Nasional dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Tujuan pembentukan Front Nasional adalah menyatukan seluruh potensial nasional agar menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas Front Nasional adalah menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan, dan mengembalikan Irian. Dan yang terakhir adalah pembentukan Kabinet Kerja. Pada tanggal 9 Juli 1959, Presiden membentuk Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, Presiden Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri, sedangkan Insinyur Juanda menjadi Menteri pertama. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959 dengan programnya yang disebut Triprogram Kabinet Kerja. Isi Triprogram Kabinet Kerja yaitu sebagai berikut. 1. Mencukupi kebutuhan sandang pangan. 2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara. 3. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik atau Irian Barat. 3. Arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. A. Peran aktif Indonesia pada awal masa demokrasi terpimpin. Peran aktif Indonesia pada awal masa demokrasi terpimpin dapat dilihat dari hal-hal berikut. 1. Pengiriman pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB dan UNOK. 2. Presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB pada tanggal 30 September 1960. Judul pidato tersebut To Build the World Anew yang menguraikan tentang Pancasila, masalah Irian Barat, kolonialisme, peredaan Perang Dingin, dan perbaikan organisasi PBB. 3. Ikut memprakarsai berdirinya GNB. 4. Pada tanggal 24 Agustus sampai 4 September 1962, Indonesia berhasil menyelenggarakan Asian Games 4 di Jakarta. Tindakan pemerintah yang mengarah ke politik mercusuar atau mengejar kemegahan di tengah-tengah pergaulan antar bangsa adalah membagi kekuatan politik dunia menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Konfrontasi dengan Malaysia. Pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok NEVO. Pembentukan Federasi Malaysia pertama kali dilontarkan oleh Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman pada tanggal 27 Mei 1961. Menurut Tengku Abdul Rahman, federasi yang akan dibentuk terdiri dari Malaysia, Singapura, dan Sabah. Dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta. Isi Dwi Kora yaitu perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari nekolim Inggris. Dalam melaksanakan konfrontasi dengan Malaysia, ini dibentuk Komando Mandala Siaga atau Kolaga yang dipimpin oleh Marsikal Madya Omar Dhani. C. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Pada tanggal 7 Januari 1965, dalam sebuah rapat umum anti pangkalan militer asing, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Penyebab keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena tidak menyetujui Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. B. Pembebasan Irian Barat. 1. Latar belakang perjuangan. Salah satu hasil konferensi meja bundar yang diselenggarakan di daerah Belanda adalah masalah Irian Barat yang akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun sesudah pengakuan kedaulatan. Namun, bangsa Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tetapi, ternyata Belanda menafsirkan hanya akan merundingkan masalah Irian Barat dan bukan diserahkan ke Indonesia. 2. Perjuangan membebaskan Irian Barat. A. Perjuangan diplomasi. Dalam menghadapi masalah Irian Barat, Indonesia menempuh 3 bentuk perjuangan, yaitu diplomasi, konfrontasi politik dan ekonomi, serta konfrontasi militer. Dalam melakukan perjuangan diplomasi, dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, Indonesia berupaya untuk berunding langsung dengan Belanda, tetapi selalu mengalami kegagalan. Tahap kedua, Indonesia membawa masalah Irian Barat ke sidang Majelis Umum PBB. Meskipun Indonesia berusaha meyakinkan PBB, upaya diplomasi tersebut tidak membawa hasil. Pada tahun 1957, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
menyatakan bahwa Indonesia akan menempuh jalan lain jika usaha di PBB tidak berhasil. Tetapi Belanda berhasil meyakinkan PBB bahwa masalah Irian Barat adalah masalah bilateral antara Indonesia dan Belanda. Akibatnya, resolusi pengembalian Irian Barat gagal. B. Konfrontasi ekonomi dan politik. Karena perjuangan diplomasi tidak berhasil, Indonesia meningkatkan perjuangan dalam bentuk konfrontasi ekonomi dan politik. Konfrontasi ekonomi tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Pada tahun 1956, secara sepihak, Indonesia membatalkan hasil KMB dan diumumkan pembatalan utang-utang Republik Indonesia kepada Belanda. 2. Selama tahun 1956, dilakukan pemogokan buruh di perusahaan-perusahaan Belanda, melarang terbitan film berbahasa Belanda, dan memboikot kepentingan-kepentingan Belanda di Indonesia. 3. Selama tahun 1958 sampai dengan 1959 dilakukan nasionalisasi terhadap kurang lebih 700 perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia, serta mengalihkan pusat pemasaran komoditas Republik Indonesia dan Rotterdam ke Bremen, Jerman. Adapun konfrontasi politik dilakukan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Kabinet Sukiman pada tahun 1951 menyatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Belanda merupakan hubungan bilateral biasa. 2. Pada tanggal 3 Mei 1956, pada masa Kabinet Ali Sostro Amijoyo II, diumumkan pembatalan hasil KMB. 3. Pada tanggal 17 Agustus 1956, dibentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya di Soasiu dan Zainal Abidin Syah sebagai gubernurnya. Provinsi Irian Barat meliputi Irian, Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile. 4. Tanggal 18 November 1957, di Jakarta diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat. 5. Pada tahun 1958, pemerintah menghentikan kegiatan-kegiatan konsuler Belanda di Indonesia. 6. Pada tanggal 8 Februari 1958, dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. 7. Pada tanggal 17 Agustus 1960, diumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Tujuan pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat yaitu sebagai berikut. 1. Menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia. 2. Melaksanakan pembangunan semesta nasional. 3. Mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. C. Konfrontasi militer. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat atau Trikora di Yogyakarta. Peristiwa ini menandai dimulainya konfrontasi militer terhadap Belanda. Isi Trikora yaitu sebagai berikut. 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Setelah itu, diadakan rapat Dewan Pertahanan Nasional dan gabungan kepala staf serta komando tertinggi pembebasan Irian Barat. Hasil rapatnya itu sebagai berikut. 1. Membentuk Provinsi Irian Barat gaya baru dengan putra Irian sebagai gubernurnya. 2. Membentuk Komando Mandala yang langsung di bawah ABRI. Tanggal 11 Januari 1962, untuk melaksanakan Trikora, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Pada bulan yang sama, juga ditetapkan susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat. Susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Panglima Besar, yaitu Presiden atau Panglima Tertinggi Soekarno. Yang kedua, Wakil Panglima Besar, yaitu Jenderal A.H. Nasution. Yang ketiga, Kepala Staf, yaitu Mayor Jenderal Ahmad. Adapun susunan Komando Mandala yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Panglima Mandala, yaitu Mayor Jenderal Soeharto. Yang kedua, Wakil Panglima I, yaitu Kolonel Laut Subono. Yang ketiga, Wakil Panglima II, yaitu Letnan Kolonel Udara Leowati Mena. Yang keempat, Kepala Staf Umum yaitu Kolonel Ahmad Tahir. Sebelum Komando Mandala melakukan operasi, terlebih dahulu dilakukan penyusupan ke Irian Barat. Operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat dibagi dalam 3 fase, yaitu 1. Fase infiltrasi atau penyusupan sampai akhir 1962.
Yang kedua, fase eksploitasi atau mulai awal 1963. Yang ketiga, fase konsolidasi atau awal 1964. Melihat situasi yang genting, akhirnya pada bulan Maret 1962, Amerika Serikat melalui seorang diplomatnya, Elwood Bunker, mengajukan usul yang dikenal dengan Rencana Bunker. Isi Rencana Bunker yaitu sebagai berikut. 1. Pemerintah di Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia. 2. Sesudah sekian tahun, rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat apakah tetap berada dalam negara Republik Indonesia atau memisahkan diri. 3. Pelaksanaan penyerahan Irian Barat akan selesai dalam waktu 2 tahun. 4. Untuk menghindari bentrokan fisik antara kekuatan Indonesia dan Belanda, diadakan masa peralihan di bawah PBB selama 1 tahun. 3. Akhir pembebasan Irian Barat pada tanggal 15 Agustus 1962 berhasil ditandatangani persetujuan New York antara pihak Republik Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekjen PBB. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Rooyen dan Schurtman. Isi pokok perjanjian New York yaitu sebagai berikut. 1. Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada penguasa pelaksana, sementara PBB UNCEA atau United Nations Temporary Executive Authority pada tanggal 1 Oktober 1962. 2. Pada tanggal 1 Oktober 1962, bendera PBB akan berkibar di Irian Barat berdampingan dengan bendera Belanda, yang selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 31 Desember 1962 untuk digantikan dengan bendera Indonesia mendampingi bendera PBB. 3. Pemerintah UNCEA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963. Pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia dan bendera PBB diturunkan. 4. Selama masa UNCEA, sebanyak-banyaknya tenaga atau pegawai Indonesia akan dipergunakan, sedangkan tenaga dan tentara Belanda akan dipulangkan selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963. 5. Pada tahun 1969, Irian Barat diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam Republik Indonesia atau memisahkan diri dari Republik Indonesia. Sesuai dengan perjanjian New York, proses pengembalian Irian Barat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. 1. Mulai tanggal 1 Oktober 1962, kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir. 2. Mulai tanggal 1 Oktober 1962 sampai 1 Mei 1963, Irian Barat berada di bawah pengawasan pemerintahan. Sementara PBB yang disebut United Nations Temporary Executive Authority atau UNCEA. 3. Secara resmi mulai tanggal 31 Desember 1963, PBB menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia. Upacara serah terima dilakukan di Hollandia atau sekarang Jayapura, dan pihak Indonesia diwakili oleh Menpangkat Letnan Jenderal Ahmad Yani. C. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mengalami masa suram. Untuk menangani keadaan ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan juga keuangan. 1. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya dibentuk Dewan Perancang Nasional Depernas pada tanggal 15 Agustus 1959. Depernas dipimpin oleh Muhyamin dengan anggota berjumlah 50 orang. Pembentukan Dewan Perancang Nasional ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958. Tugas Depernas adalah menyiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Hasil yang dicapai Depernas dalam waktu 1 tahun berhasil menyusun rancangan dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional semesta berencana tahapan tahun 1961 sampai 1969 yang disetujui oleh MPRS dengan ketetapan MPRS nomor 2 MPRS 1960. Pada tahun 1963
Depernas diganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas Bappenas yaitu sebagai berikut. A. Menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. B. Mengawasi pelaksanaan pembangunan. C. Menilai hasil kerja Mendataris MPRS. 2. Penurunan nilai uang atau devaluasi. Tujuan dilakukan devaluasi adalah membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang atau devaluasi sebagai berikut. A. Uang kertas pecahan bernilai 500 menjadi 50. B. Uang kertas pecahan bernilai 1000 menjadi 100. C. Semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan. Namun, usaha pemerintah tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi karena perbankan dalam bidang moneter. 3. Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Tujuan dibentuk DEKON adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Namun, dalam pelaksanaannya, DEKON tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. DEKON justru mengakibatkan stagnansi bagi perekonomian Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme. Artinya, masalah-masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Akibatnya, defisit dari tahun ke tahun semakin meningkat menjadi 40 kali lipat. Defisit yang semakin meningkat tersebut dengan pencetakan uang baru tanpa penghitungan matang sehingga menambah berat beban inflasi. Pada tanggal 11 Mei 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 8 Tahun 1965 tentang Bank Tunggal milik negara. Bank Tunggal milik negara kedudukannya di bawah urusan Menteri Bank Sentral. Bank-bank pemerintah menjadi unit-unit dari Bank Negara Indonesia. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi tersebut mengalami kegagalan. Berikut faktor penyebabnya. A. Penanganan masalah ekonomi tidak rasional. B. Ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol. C. Pengeluaran negara cukup besar. D. Devisa yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang yang menyebabkan inflasi semakin membumbung tinggi. E. Struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme atau semuanya diatur dan dipegang oleh negara. 4. Kebijakan lain pemerintah. Dalam usaha perdagangan, pemerintah mengeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi atau KESOP. KOTOE bergerak secara sentralistik untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan dibentuk KESOP adalah meningkatkan sektor perdagangan.